Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku, kembali lagi di channel Dapian Novel. Kali ini aku akan melanjutkan cerita Dr. Jenius Alexei bab 5356. Hanya saja kepala Swanyi tidak memandang Alexei. Langkah ini tidak menggunakan semua kekuatannya, tetapi memberi Alexei kesempatan untuk mengambil keuntungan. Alexei tidak lagi ragu-ragu dan tubuh misterius itu berubah menjadi kekuatan magis. Begitu seluruh sosok itu berbalik, orang itu menghilang di tempatnya. Dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berputar di belakang kepala Swanyi terlihat pucat. Bagaimana mungkin? Satu tembakan melesat dan bahkan membuat Alexei berenang di belakangnya. Kepala wajah Swanyi yang sudah hujan penuh amarah. Arti hukum telapak tangan langsung membanjiri dan seluruh istana seperti lautan api saat ini. Napas panas yang menyengat datang dari bawah kakinya dan nyala api yang runtuh hampir menyentuh pipi Alexei. Pemaksaan super dari alam Tajehen juga datang ke arah Alexei. Ekspresi Alexei tidak lagi acuh tak acuh, tapi serius. Jika benar tidak memungkin untuk menghindari pertempuran, dia lebih baik terluka daripada menemukan keberadaan Xiao Huang. Namun pada saat kritis ini, sebuah suara tua terdengar dan teratai air yang tak terhitung jumlahnya mekar, memusnahkan lautan api yang tak terbatas dalam hitungan detik. Mengapa begitu marah? Kehampaan bergetar dan sosok seorang lelaki tua menjulang. Dan ketika semua orang melihat sosok ini, ekspresi mereka langsung berubah. Banyak murid bahkan berlutut. "Leluhur, mengapa kamu di sini?" Kepala Swanyi melihat leluhur muncul dan dia memecahkan bentuk apinya dalam satu gerakan. Saat ini dia menatap lelaki tua di depannya dengan sedikit gentar dan diam-diam menatap sesepuh aula penegakan hukum. Para tetua aula penegakan hukum langsung mengerti dan buru-buru berlutut dan menangkupkan tangan mereka dan berkata, "Leluhur tua, anak ini benar-benar menerobos arai besar pelindung gerbang Swanyi dan menyelinap ke aula Tuan Muda, dan dia sendiri juga berlatih teknik budidaya elemen air. Kami khawatir dia ingin melahap darah Tuan Muda. Untuk melindungi keselamatan seluruh sekte Swanyi dan mencegah orang lain mengetahui tentang memasuki dan meningkatkan pintu Dharma, saya menyarankan agar anak ini dieksekusi." Leluhur tua itu melirik Swan Yunsi. Matanya sedikit rumit. Swan Yunsi baru saja mengirimnya surat, tetapi versi yang dia laporkan benar-benar berbeda dari versi yang dilaporkan kepadanya oleh aula penegakan hukum. Gadis ini membuat masalah lagi. Tetapi pada saat ini, Swan Yunsi memandang Patriark Swanyi dengan wajah murah hati. Baru saja dia hanya meminta bantuan kakek, berharap kakek akan menyelamatkan Alexei demi dia. Nenek moyang Swanyi memiliki hubungan yang rendah dengan anak-anak mereka, dan mereka mencintai cucu perempuan yang ditinggalkan sendirian. Setelah menerima surat itu, Xiao Huang segera ditempatkan, dan dia tidak peduli untuk memeriksa cedera serangan baliknya. Jadi, dia datang langsung dari udara. "Ya, aku tahu semua ini." Leluhur Swanyi mendengus dingin, menatap sesepuh aula penegakan hukum dengan sedikit penghinaan. Baru-baru ini, balai penegakan hukum ini harus benar-benar diperbaiki. Kalau tidak, semua kucing dan anjing bisa datang ke istana cucuku untuk menghasilkan banyak uang. Bawahanku tidak berani. Hancurkan kepalamu ke tanah. Dia tahu bahwa leluhurnya sangat menyukai Swan Yunsi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan sama dalam hal keselamatan Swanyi. Leluhur Swanyi dengan jelas melihat apa yang dipikirkan semua orang. Dengan lambaian lengan bajunya, suara acuh tak acuh datang dan kuno terdengar lagi. "Sejujurnya, anak ini dibawa kembali oleh saya. Setelah bertahun-tahun membaca, tidak ada yang bisa mengajar Yunsi latihan yang sebenarnya. Jadi saya menemukan orang ini, dan belum lama ini untuk sementara menyerahkannya kepada Yunsi. Jika kalian aula penegakan hukum memiliki keraguan, mengapa Anda tidak juga menegakkan hukum dengan saya?" Leluhur Swanyi tidak menjelaskan apa yang dia katakan, tetapi kepala Swanyi memahaminya dan wajahnya penuh kejelasan. Meskipun masih ada keraguan di kepala, tetapi leluhur telah mengatakannya. Apalagi yang bisa dia katakan? "Kalian berdua ikut aku." Leluhur Swanyi tidak ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jadi dia melangkah keluar. Alexei dan Swan Yunsi saling memandang dan hanya bisa kembali ke Gua Xuanming dengan leluhur Swanyi. Tepat ketika Alexei melangkah ke Gua Xuanming, wajah Alexei berubah drastis.
napas Yu Huang sangat kuat di sini. Alexei sangat gembira. Sepertinya disinilah leluhur Xuan Yi menyembunyikan Xiao Huang. Namun kembali ke leluhur di Gua Xuan Ming, wajahnya pucat saat ini dan dia menatap Xuan Yunxi dengan ekspresi buruk di wajahnya. Yunxi, katakan yang sebenarnya kepada kakekmu. Siapa anak di alam semesta ini? Xuan Yunxi memandang Alexei dan kemudian pada leluhur merasa sangat kusut. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, kakeknya pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dia mengakui orang luar sebagai guru. Jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, kakek memiliki hampir semua kekuatan sihir di sekolah misterius ini. Jika terjadi kesalahan, Alexei tidak bisa keluar darinya hanya dengan berlatih. Yunxi, jika kamu berani menipuku, atau jika kamu benar-benar melakukan apa yang dikatakan oleh para tetua di Balai Penegakan Hukum, maka anak ini akan segera dihancurkan. Sikap kakek Xuan Yi penuh dengan ketegasan dan dia tidak memperlakukan Xuan sama sekali. Semua di masa lalu, mata Yunxi yang baik. Melihat ini, hati Xuan Yunxi tenggelam. Kabudei, matanya lucu dan dia tampak seperti akan menangis. Kakek, kamu tahu temperamenku dan aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang berbahaya bagi Xuan Yi. Para tetua Balai Penegakan Hukum telah menjadi semakin arogan dan mendominasi dalam beberapa tahun terakhir dan berkali-kali mengabaikan cucuku. Patriark Xuan Yi melihatnya seperti ini. Dia tidak baik untuk menjaga wajah tetap lurus. Wajahnya sedikit melunak, tetapi dia masih menatap Alexei dan bertanya, lalu apa yang terjadi padanya? Xuan Yunxi langsung memikirkan Xuan Hu dua dalam gambar orang yang bertemu masing-masing. Sejujurnya, dia memiliki sedikit rasa malu di wajahnya, menggertakkan giginya dan menatap Patriark Xuan Yi dengan sedikit malu. Kakek, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Dia sebenarnya adalah orang yang aku suka. Kata-kata itu keluar, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan leluhur Xuan Yi tertegun sejenak, tetapi dia mengenal Yunxi dengan sangat baik. Yunxi selalu terlibat dalam seni bela diri dan seni bela diri. Kapan dia mendengar dia berbicara tentang hubungan antara anak-anak dan anak-anak? Bagaimana bisa ada kesempatan? Dia langsung berpikir bahwa Xuan Yunxi masih menipu dirinya sendiri. Yunxi, jangan berbohong padaku. Tatapan leluhur tua ke arah Alexei menjadi penuh dengan niat membunuh lagi. Bagaimana mungkin anak ini layak untuk cucunya di ranah Qian Kun? Kakek, dia sangat baik kepada cucumu dan karena dia sudah lama tidak melihatnya, dia memberanikan diri untuk mengunjungi cucumu. Alexei melihat penampilan asli Xuan Yunxi dan dia sedikit curiga. Jika Xuan Yunxi ditempatkan di Huaxia, bisakah Anda memenangkan Oscar? Karena Xuan Yunxi sudah mengatakan semua kata-katanya, dia hanya bisa menunjukkan ekspresi yang tulus. Murid murahan dari diriku, ini benar-benar memikirkan diriku sendiri sepanjang waktu. Dan bahkan hal-hal tentang penghancuran diri di festival terkenal dikabarkan leluhur Xuan. Leluhur Xuan Yi memandang mereka berdua dan mendengus dingin. Bagus, bagus, dan bagus. Kalian berdua berbohong bersama. Saya benar-benar berpikir saya tidak dapat mengetahuinya. Rencana jangka panjang ini telah membuatnya mengembangkan kebiasaan ragu. Bahkan cucunya tidak dapat sepenuhnya mempercayainya. Hati Xuan Yunxi dipenuhi dengan rasa dingin ketika dia mendengar nyanyian ajaib. Kakek pasti akan mengetahui bahwa dia berani berbohong padanya. Ketika saatnya tiba, apa yang akan terjadi pada tuan barunya? Alexei tidak khawatir karena dia telah menentukan posisi Xiao Huang saat ini. Bahkan jika dia mengungkapkan identitasnya dan secara paksa menerobos belenggu, dia akan membawa Xiao Huang keluar dari Xuan Yi. Dalam sekejap, leluhur Xuan Yi memperluas dan merombak melalui teknik dan memutar ulang adegan Xuan Hu dua orang itu lagi. Tapi gambarnya belum sepenuhnya terungkap. Leluhur Xuan Yi menemukan bahwa keduanya sedang mandi di Danau Xuan. Lebih jujur, dalam sekejap gambar itu dihancurkan oleh leluhur Xuan Yi. Dia tidak ingin melihat foto ini untuk kedua kalinya. Itu adalah cucunya. Xuan Yunxi terpaksa mengingat adegan yang ingin dia lupakan 1000 kali. Dan saat ini wajahnya memerah karena malu. Dan dia ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Alexei duduk di sana dengan sangat murah hati, dengan ekspresi bahwa sesuatu telah terjadi dan bahwa dia dan Xuan Yunji benar-benar saling mencintai. Leluhur Xuan Yi tidak pernah membayangkan bahwa hal-hal akan melampaui harapannya dan mereka berdua telah berkembang ke titik seperti itu. Lupakan saja, karena Anda bersedia, biarkan dia tinggal. Saya akan berbicara tentang sisi Xuan Yi, kata leluhur Xuan Yi tanpa daya. Xuan Yunxi tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya saat ini.
Selama dia mendapat persetujuan kakeknya, siapa yang berani mengatakan tidak kepada mereka yang ada di aula penegakan hukum? Dia percaya bahwa dengan bakatnya, dia akan dapat menguasai seni bela diri Alexei dan kekuatan lautan bintang yang sulit dipahami dengan kecepatan tercepat. Pada saat ini, suara samar bintang roh datang dari kedalaman. Suara apa itu? Xuan Yunxi rupanya mendengarnya juga dan tiba-tiba berkata, sepertinya ada ancaman binatang yang membuat suara rengekan di kedalaman gua. Alexei segera mengkonfirmasi bahwa itu adalah Xiao Huang. Leluhur Xuan Yi melambaikan tangannya dengan tenang. Tidak apa-apa, saya mendapat binatang aneh di alam abadi kuno belum lama ini. Ini sedikit tidak patuh. Saya akan pergi melihatnya. Kalian berdua tinggal di sini dulu. Xuan Yunxi melihat ke belakang kakeknya pergi dan menunjukkan ekspresi yang didambakan. Dia belum memiliki binatang roh dan dia tidak tahu peringkat binatang aneh yang ditangkap kakek kali ini. Apakah kamu ingin pergi dan melihat? Alexei sepertinya melihat pikirannya dan bertanya dengan suara rendah. Jika kakek hanya cocok untukku, aku akan memohon padanya untuk memberikannya kepadaku. Tuan, mengapa kita tidak pergi melihatnya? Xuan Yunxi mengundang. Ekspresi Alexei aneh dan dia berkata dengan rasa ingin tahu. Kakekmu adalah pembangkit tenaga listrik di ranah realisme. Dia membiarkan kita berdua tinggal di sini. Bagaimana kamu melihatnya? Xuan Yunxi menunjukkan senyum aneh dan detik berikutnya sesosok kuno muncul di tangannya. Manik-manik rone, dia mengangkat manik-manik di tangannya dan berkata, benda ini diberikan kepadaku oleh kakekku untuk ulang tahunku tahun itu. Itu bisa menutupi tubuhku untuk sementara waktu. Bahkan jika itu terlalu nyata, aku tidak bisa mendeteksinya. Tuan, ikuti aku. Alexei terdiam. Dia telah melihat orang bodoh. Dan ini adalah pertama kalinya dia melihat Xuan Yunxi begitu bodoh. Namun masalah ini tentang Xiao Huang. Jadi Alexei tidak bisa menolak. Detik berikutnya, kedua sosok itu menghilang ke dalam kehampaan. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda pasti akan menemukan bahwa kedua jejak kaki itu perlahan mendekati ke kedalaman. Di sisi lain, sementara itu, di kedalaman, pada saat ini, napas Xiao Huang dengan lemah meringkuk di platform batu. Dia mengangkat kepalanya sedikit, jelas dia merasakan napas Alexei dan berjuang untuk membuat suara rengekan. Leluhur Xuan Yi telah datang ke kedalaman gua Xuan Ming ini. Warna mata kembar Xiao Huang dari mimpi buruk samar dan hampir tak terlihat. Kurasa kali ini adalah saat yang paling lemah. Leluhur Xuan Yi sangat gembira. Reaksi dari sepasang murid telah menyebabkan dia kehilangan labu giok putih yang berharga, yang membuatnya takut pada sepasang murid. Setelah satu pukulan, Xiao Huang jelas berada di ujung kekuatannya. Manfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Senyum muram dan menyeramkan muncul di wajah Xuan Yi. Dan dia tidak bisa membayangkan bahwa jika dia melahap kekuatan mimpi buruk bermata dua, dia bahkan mungkin mencapai tingkat yang lebih tinggi dan bahkan memenuhi syarat untuk menginjak hantu legendaris di dunia. Apa itu? Xuan Yunxi dengan hati-hati memberi isyarat pada binatang roh di atas peron batu yang sepertinya bukan sesuatu yang istimewa. Alexei menggelengkan kepalanya dengan palsu, meskipun sekilas dia mengenali bahwa itu adalah Xiao Huang. Pada saat ini, Xiao Huang ditempatkan di platform batu dan lapisan formasi menutupnya. Di bawah formasi 5 elemen, mata Xiao Huang mengandung jejak kemarahan dan kelemahan, dan sepertinya dia sangat menyakitkan untuk ditekan oleh formasi ini. Xuan Yunxi memiliki ekspresi yang agak terkejut ketika dia melihat formasi besar itu. Binatang buas itu tidak terlihat sangat kuat, tetapi dia benar-benar membuat kakeknya menggunakan formasi yang begitu kuat. Apa yang istimewa dari formasi ini? Alexei melihat keraguan Xuan Yunxi dan bertanya dengan isyarat. Xuan Yunxi hendak menjawab, tetapi melihat mata leluhur Xuan Yi menyipit, matanya tertuju ke arah mereka, dan dia dengan cepat menarik Alexei kembali dengan cara yang sama. Setelah keduanya kembali ke depan gua Xuan Ming, Xuan Yunxi menjelaskan dengan lembut lagi. Formasi itu adalah formasi tertinggi dari sekolah Xuan Yi kami, sebanding dengan arai besar, melindungi gunung. Sama sekali tidak ada cara bagi binatang roh kecil yang dipenjara untuk melarikan diri. Dan jika orang luar secara paksa menghancurkannya, orang-orang di dalam formasi pasti akan musnah sebelum formasi itu dipatahkan.
Kata-kata Xuan Yunxi benar-benar menghentikan pikiran Alexei untuk menyerang. Xiao Huang terlalu lemah, jadi dia hanya bisa mengakalinya. Dan apa? Alexei tidak melihat petunjuk lain. Mendengar apa yang dikatakan Xuan Yunxi saat ini, dia menyimpulkan dalam hatinya bahwa leluhur ini pasti punya rencana. Apakah kamu melihat Fang Sitai itu barusan? Xuan Yunxi memang menjualnya dengan sengaja. Alexei mengangguk. Menurut pendapatnya tidak ada yang istimewa dari platform batu itu. Saat ini kakek saya terlalu dewi. Sutra Hati Swantian, platform batu persegi itu adalah tempat setengah dari Sutra Hati Swantian disimpan. Takut? Alexei tidak pernah membayangkan bahwa platform batu yang tampak kasar ini ternyata adalah benda suci dunia Taishang. Xuan Yunxi menunjukkan tampilan kekanak-kanakan dan dengan penasaran berkata, "Saya tidak tahu roh itu. Apa peringkatnya, binatang itu, dan itu sangat penting bagi kakek." Sebelum kata-kata itu selesai, leluhur Xuan Yi buru-buru kembali ke mereka berdua dan berkata, "Oke Yunxi, tolong bawa dia kembali. Sisanya saya akan memberitahu aula penegak hukum." Aku mengusir Alexei dan Xuan Yunxi, dan sebelum mereka bisa menjawab, mereka berbalik dan kembali ke kedalaman gua Xuanming lagi. "Ya kakek." Xuan Yunxi tidak berbicara omong kosong. Dia langsung menarik Alexei pergi dan berkata sambil menarik, "Tuan, setelah Anda kembali, Anda akan mengajari saya metode kultivasi kekuatan lautan bintang." Bagaimana mungkin Alexei memiliki pemikiran tentang berbicara tentang kekuatan Xinghai saat ini? Melihat penampilan leluhur tua, sepertinya dia akan menyerang Xiao Huang. Dia tidak akan pernah membiarkan Xiao Huang mengalami kecelakaan. Jika tidak berhasil, dia akan membakar darah goblin misterius dan bertarung sekali. Gambar itu berbalik. Jauh di dalam gua Xuanming, langit memiliki 5 elemen, bumi memiliki 5 arah, langit misterius kacau dan menutupi segalanya. Ratusan juta dewa dan iblis semuanya adalah cabang dan daun. Arai 5 persegi dan 5 elemen ini mencakup semuanya. Dan ada pepatah yang mengatakan bahwa bawaan dan dipelihara. Arai bawaan membentuk dunia kecil dengan sendirinya. Dan ketika Anda menunjuk ke 5 elemen yin dan yang, semuanya ada di dalam pemikiran dari arai utama. Bintang Jotian yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya ilahi jatuh di gua Xuanming ini. Berkat berbagai hukum cahaya misterius mengandung prinsip-prinsip langit dan bumi, dan mereka memperoleh niat membunuh yang tak terbatas. Telapak tangan leluhur Xuan Yi di bawah cahaya yang dalam dari formasi persegi ini mengaduk kehampaan dan gumpalan cahaya ilahi bintang seperti meteor menghantam tubuh Xiao Huang. Kemudian cahaya ilahi dari bintang-bintang menjelma menjadi sinar cahaya dan mengebor ke 7 lubang Xiao Huang. Xiao Huang yang hangus oleh cahaya misterius mengerutkan kening dan tubuhnya seolah-olah jatuh ke gunung berapi yang dibentuk oleh api dao. Meridian spiritual di sekitar tubuhnya secara bertahap menguap di bawah penghancuran 5 arah dan 5 elemen. Penampilan membentuk manik-manik merah dan biru cerah muncul dari Xiao Huang. Leluhur Xuan Yi sangat gembira. Mutiara merah dan biru kental ini adalah garis keturunan paling murni dan mimpi buruk bermata dua. Detik berikutnya, leluhur Xuan Yi duduk bersila membuka mulutnya dan menelan semua manik-manik merah dan biru cerah ke dalam mulutnya. Segera, rambut leluhur Xuan Yi berdiri tinggi dan dari ujung rambutnya ada jejak aura merah dan biru. Di bawah formasi bawaan 5 elemen dan 5 elemen, bintang-bintang asli langsung melilit leluhur Xuan Yi dan untayan kilau merah dan biru milik mimpi buruk bermata kembar terjerat. Tetapi pada saat ini, mutasi menonjol. Mata Xiao Huang tiba-tiba terbuka dan sebuah pola kuno muncul di antara alisnya. Dalam sekejap, sosoknya tiba-tiba berubah dan pada saat ini mata Xiao Huang sepertinya dipenuhi dengan kemarahan surga yang membakar. Bahkan tidak ada emosi di mata, hanya niat membunuh yang cukup untuk menelan dunia. Napasnya bahkan melampaui dunia nyata. Jelas ini adalah teknik penyelamatan jiwa milik Xiao Huang meledak saat ini. Sepasang cakar raksasa tiba-tiba berbalik ke leluhur Xuan Yi. Kepala besar telah diangkat tinggi-tinggi, mulut berdarah telah terwujud dan lidah telah tersapu menuju leluhur Xuan Yi. Formasi besar akhirnya menarik kekuatan di kedalaman darah Xiao Huang. Mimpi buruk bermata ganda dikenal sebagai peninggalan zaman kuno. Ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan luar biasa. Setelah keadaan garis keturunan zaman kuno dipulihkan, di antara cakar akan ada kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai, dan bahkan hukum Taijihen bisa dilanggar.
Mimpi buruk bermata dua di sekitar penguasa reinkarnasi saat itu tidak begitu kuat. Pada saat ini, Xiao Huang telah menghilangkan sikap sedih sebelumnya. Gigi seperti pedang, tombak, pedang, dan tombak menggerogoti dengan ganas ke arah leluhur Xuanyi. Meskipun leluhur Xuanyi takut akan wabah mendadak Xiao Huang saat ini, dia juga tahu bahwa ada formasi 5 elemen 5 pihak di sini untuk membantu, dan lawan dibatasi oleh kekuatan hukum dan kekuatannya terikat untuk ditekan. Selain itu, dia baru saja menelan jejak origin Qi merah dan biru, dan pada saat ini dia menjilat bibirnya dengan rakus dan tersenyum jahat seolah-olah dia melihat melalui perut lembut Xiao Huang. Jika kekuatanmu merugikan, patuhi saja menjadi makanan leluhur ini. Leluhur Xuanyi berteriak, matanya tiba-tiba tajam dan kepulan api putih suci meledak di tubuhnya dan hukum tanpa akhir melilitnya. Dalam kobaran api semangatnya terus membara, memancarkan aura agung. Dia sebenarnya ingin secara paksa melahap Xiao Huang dengan cara apapun. Xiao Huang berdiri seperti gunung dengan aura iblis di tubuhnya. Bakar jiwaku, kubur makhluk hidup. Leluhur Xuanyi membuat suara kuno, mengepalkan tangannya dan meluncurkan segel putih suci. Ada suara ledakan, jiwa terbakar, nyala api berkobar. Kabut putih meletus dari kedalaman seluruh goa Xuanming, dan seluruh Xuanyi memancarkan makna utama kehancuran, makna menghancurkan kejahatan, dan bahkan napas malapetaka yang sangat menakutkan dan mengejutkan hati orang-orang. Pada saat ini, Xiao Huang menggunakan serangan yang lebih keras, sepenuhnya mengabaikan serangan jiwa tubuh, dan menyerang melalui lapisan api, dan langsung menggigit leher leluhur Xuanyi. Asupan yang sangat cepat. Leluhur Xuanyi mendengus dingin dan hanya ingin menembak, tetapi pupil matanya tiba-tiba dipenuhi ketakutan karena dia menemukan bahwa dantiannya disegel secara aneh pada saat ini. Dia bahkan tidak bisa membebaskan diri sekarang. Dia merasa hidupnya memudar. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, dia tahu bahwa mimpi buruk murid kembar yang legendaris itu jauh dari sederhana. Secara bertahap tubuh leluhur Xuanyi menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Darah habis, hidup sudah mati. Saat malam tiba, hanya para murid dari Balai Penegakan Hukum yang tersisa untuk menjaga seluruh sekte Xuanyi. Aula Xuanyi terdiam, tetapi sosok acuh tak acuh tiba-tiba muncul di malam yang gelap. Sosok ini secara alami adalah Alexie. Manik-manik air terang di tangan Alexie muncul, dan satu melompat ke sungai Xuanhu lagi. Targetnya adalah gua Xuanming. Pada saat ini, Alexie jelas tidak tahu bahwa tubuh Xiao Huang sangat besar karena serangan balik. Kekuatan besar bertabrakan dengan kekuatan terobosannya sendiri dan pingsan lagi. Pada saat ini, leluhur Xuanyi kehilangan semua darah dan esensi mereka, dan hanya sepasang tulang kering yang tersisa. Satu generasi pembangkit tenaga listrik ranah Taihen tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan berakhir seperti itu. Alexie sangat berhati-hati, dan setelah memasuki gua Xuanming, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Aura leluhur asli yang kuat telah menghilang begitu saja pada saat ini. Metode pembentukan 5 pihak dan 5 elemen telah rusak, tetapi metode pembentukan yang diperoleh terhubung dengan seluruh pegunungan Xuanyi di bawah perlindungan platform batu, dikombinasikan dengan gunung dan sungai, menghasilkan formasi yang terperangkap saat ini. Di bawah penutup Jing Suiju, Alexie melihat Xiao Huang masih meringkuk di platform batu persegi. Dia menghela napas panjang lega. Mimpi buruk bermata dua yang bermartabat. Bagaimana mungkin Xuanyi bisa terlibat? Bahkan jika master istana dari istana surgawi datang sendiri, dia mungkin tidak bisa melawan Xiao Huang di masa jayanya. Segera, Alexie merasa ada yang tidak beres dan siap untuk membakar darah goblin misterius kapan saja. Tetapi leluhur Xuanyi tidak pernah muncul. Tiba-tiba pupilnya melebar. Kerangka itu adalah leluhur Xuanyi. Bagaimana ini mungkin? Dalam sekejap mata, Alexie mencerna apa yang ada di depannya, tetapi menunjukkan senyum aneh. Keluarga Xuanyi ini sepertinya kelelahan, dan leluhur telah menjadi makanan Xiao Huang. Ini juga kengerian Xiao Huang setelah cangkangnya pecah. Hanya saja Xiao Huang saat ini telah menelan kekuatan leluhur dan butuh waktu untuk mencerna dan menyerap. Tanpa diduga, nenek moyang Xuanyi benar-benar memberi Xiao Huang gaun pengantin. Saat Alexie hendak membawa Xiao Huang pergi, detik berikutnya formasi besar itu tiba-tiba bergetar. Karena Xiao Huang tidak dalam masalah, Alexie tidak terburu-buru untuk membantu Xiao Huang keluar dari masalah. Dan dalam sekejap,
Dia menghilang di tempat. Bersambung.